kita ulangi sedikit dari permasalahan yang kemarin, sekedar refresh saja. Yang pertama adalah kalau bagi yang kena hadas kecil, maka diharamkan berapa? 4. Ya. Yang kemarin dulu. Sholat, tawaf, menyentuh Al-Quran, artinya persentuhan secara fisik, meskipun dilapisi kain juga tetap tidak boleh, atau nenteng Al-Quran meskipun tidak. Jadi nenteng Quran ini lebok nanti kresek tidak sampai sentuh, itu juga tidak boleh, kecuali kalau niatnya adalah nenteng kresek. Jangan nenteng Al-Quran. Dulu memang tak nenteng Al-Quran. Wis ta ojo ngeyel cek kon gak dosa, waran kon nenteng itu. Yang kedua, kalau seandainya yang lagi junub, ya, yang lagi junub itu baik suci dari haid atau misalkan dia belum mandi besar ya pokoknya, atau habis keluar mani, atau pokoknya salah satu daripada penyebab daripada mestinya dia mandi besar, kemudian dia belum mandi, maka diharamkan berapa? 6. Sholat gak boleh, tawaf gak boleh, megang Quran gak boleh, nenteng gak boleh, plus diam di masjid, artinya masuk dari dalam masjid, duduk di masjid. Tapi kalau lewat boleh, artinya keluar dari satu pintu, keluar pintu lain, lewat, nah masalah. Yang keenam adalah membaca Al-Quran, kalau dengan suara atau dengan niat membaca. Jadi kalau misalkan ustadzah, sahabat kenal ustadzah di sini? Ya, ustadzah. Ya, Mama Didin itu, ya. Itu kalau misalkan dia lagi mauidhah atau lagi tausiah, ya kan? 11-12 sama Neng Umi ya, Umi 11 kan benar ya. Nah. Terus dia terpaksa membawakan ayat suci Al-Quran, boleh, meskipun haid boleh, atau ngelalar hafalan meskipun haid boleh, asal tidak megang. Atau misalkan bukan ngelalar, misalkan dia itu baca wirid juga boleh, ya, baca wirid dengan suara keras juga boleh, seperti baca ratib atau baca apa, ada ayat Qur'annya, tapi maksudnya masuk di dalam bacaan wirid, bukan asli semata-mata untuk membaca Al-Quran. Ngelalar niatnya ngelalar, bukan niatnya apa? Bukan niatnya semata-mata untuk membaca Al-Quran, ya, seperti itu. Nah, tapi orang yang berhadas itu boleh untuk ngangkat Al-Quran kalau seandainya Al-Qurannya terjatuh. Tiba kamu angkat tambah diinjek-injek, juputan masih konnya, tidak nyekel wudu. Atau sampai lagi dalam keadaan apa? Haid, atau lagi dalam keadaan apa? Termasuk pekerja percetakan. Ada pekerja percetakan Al-Quran. Pekerjaannya perempuan, kan tidak mungkin selalu bisa dikondisikan ojo head, tak iso. Dan misalkan 10 sih lah, kerjaan tak jebol kan ya, ya kan? Nah, maka itu ada pengecualian dari para ulama, masih ada yang memperbolehkan asal lebih berhati-hati. Kemudian bagi orang yang istrinya dalam keadaan haid, itu tadi 6 plus ditambahkan tidak boleh puasa. Haram kalau dia niat puasa. Lebih saya intermittent fasting. Nek sampai intermittent fasting monggo. Perempuan haid dia tidak makan seharian tanpa niat puasa. Artinya puasa yang ibadah, tidak jadi masalah. Kalau dia niat ibadah tidak boleh, malah jadi haram dan berdosa. Yang kedua adalah tidak boleh ditalak. Istri yang ditalak dalam keadaan haid wajib untuk dibalikkan. Jatuh talaknya sah, tapi wajib untuk dirujuk, balik rusik. Nah, yang ketiga, yang ke-9 tidak boleh apa? Tidak boleh apa lagi? Iki pokok sing bab ngono kon iku nomor 1. Iya.
Tidak boleh melewati masjid kalau takut mengotori. Artinya dia misalkan mohon maaf istilahnya katakanlah pembalutnya itu nggak retek, takut kalau misalkan darahnya terlalu banyak keluar. Kalau seperti itu ya jangan melewati masjid. Aslinya kan boleh melewati kalau istilahnya bukan haid. Ya, kalau dia haid tidak boleh melewati kalau seandainya takut ngotori. Lalu takut ngotori ya monggo lewat, tidak masalah. Paham ya? Seperti itu. Bukan lewat di depan masjid, Bu, bukan. Melbu. Ngerti ya? Kemudian tidak diperbolehkan bermesraan atau dimesrai suami antara pusar sampai lutut. Iki forbidden, Bos. Jadi para suami misalkan meskipun garang-garang lagi syahwatnya lagi yang penting tidak boleh dijima itu istri. Artinya kalau ini saja sudah terlarang, apalagi dijima tidak boleh. Waktu haid jangan dijima. Kenapa? Karena takut nanti anaknya akan lahir dalam keadaan cacat warna kulitnya, biasanya seperti itu. Yang kedua, yang tidak dilarang yang mana? Dari bawah ke atas, dari atas pusar sampai ke atas, terserah. Paham ya? Tapi kalau pusar ke bawah tidak boleh. Kemudian kalau misalkan memandang istrinya, istrinya tidak pakai baju, misalkan memandang saja, kebetulan kelihatan, tidak jadi masalah. Meskipun dalam keadaan haid, atau misalkan dia pakai tutup antara pusar dan ini pakai tutup. Ini orang tingkatan garang banget ini sudah. Tingkatan apa? Misalnya tingkatan greng banget wis itu. Misalkan kalau misalkan itu sampai terjadi. Gimana itu tadi? Maka itu ya sudah. Karena pakai penutup, penghalang tidak jadi masalah. Ya, ini kok bisa sampai ngomongnya begini? Ya memang gini. Syariat itu sangat memahami keadaan manusia, ya, seperti itu. Sekarang pembahasan bab bersuci yang terakhir adalah mengenai sedikit saja kita mengenal tentang apa? Haid dan nifas. Ya. Mengenai haid dan nifas ini adalah perkara yang penting bagi kita. Jadi ada tiga, ada haid, ada nifas, ada istihadah. Nah, kita nggak usah pakai terlalu mendalam bab-bab gini, tidak usah terlalu mendalam, ya. Pokoknya dikasih pengertian sedikit, ya. Yang penting kenal lah. Yang pertama, apa yang namanya haid itu? Dikatakan yang namanya haid ini tadi adalah darah yang keluar dari ujung rahim, adalah keluar secara normal, bukan karena penyakit. Kalau yang keluar karena penyakit itu baru namanya istihadah. Lah, darah yang keluar ini tadi adalah darah yang dimana munculnya itu adalah normal pada usia minimal 9 tahun kalau hitungan Masehi. Sebenarnya yang dipakai hitungan Hijriyah. Jadi kalau Anda punya anak sudah umur 9 tahun hitungan Masehi, kemudian dia keluar darah, maka itu bisa dipastikan adalah sementara ada peluang itu adalah darahnya. Kemudian tidak bisa sekaligus bisa dikatakan sebagai darah haid kecuali kalau sudah sekiranya 24 jam. 24 jam. Misalkan keluar jam 12 siang, darahnya itu terus ada, artinya ketika ditaruh kapas nanti jam 3 dilihat masih ada, jam 5 masih dilihat masih ada, jam berapa dilihat sampai ada.
Kira-kira kalau seandainya sudah 24 jam, dari jam 12 kira-kira sampai berapa 24 jamnya kapan? Jam 12 besok. Oh, maka di situ bisa diputuskan darah ini yang pertama adalah apa? Darah haid. Maka seperti ini, kalau bisa biasanya keluar darah, anak perempuan pertama keluar darah sudah sampai langsung larang. Lu, saya keluar darah bu, jangan sholat, jangan puasa. Paham ya? Kenapa? Jaga. Jangan langsung dikejutkan ini anak, lihatkan dulu. Coba dicek sekarang, setelah ini nanti jam berapa lagi masih ada darah nggak? Oh ada. Biasanya di awal-awal dia itu udah terus, paham ya? Nah, kalau seandainya ini cuma keluarnya kira-kira tadi jam 12 keluar, tapi ini jam 6 sudah ada, nggak sampai 24 jam. Ya nanti dulu, biarkan dulu, jangan sholat dulu. Siapa tahu nanti jam 10 ada lagi. Paham ya? Ada kadang itu darahnya nyambung, kadang jaraknya terpisah-pisah. Kalau misalkan terpisah-pisah, itu kan kira-kira mari sampai berapa waktu itu yang terpisah, terputus-putus itu. Kalau seandainya sudah kira-kira jumlah semuanya itu 24 jam, maka bisa dipastikan itu adalah darah haid. Contoh, misalkan jam 12 keluar sampai jam 5. Jam 6 dicek, tidak ada, sabar sih. Jam 8 keluar lagi. Besok jam 7 atau jam 3 dicek ada. Oh, berarti sudah keluar saat lebih. Nah, jam 7 pagi tidak ada. Jam 7 pagi tidak. Ya, jumlahan. Oh, ini masih 2 jumlah. Sabar dulu. Jam 10 keluar lagi. Sampai jam 2. Kemudian nanti jam 2 dia berhenti. Cekin lagi, mungkin jam 6 keluar, jam 6 ternyata keluar, jam 6 keluar sampai jam berapa? Nah, itu nanti jumlahkan semuanya. Kalau seandainya 24 jam, maka itu sudah termasuk yang namanya apa? Darah haid. Ya. Jadi dari sini kita bisa pahami minimal haid itu adalah berapa? 24 jam. Lah, biasanya haid ini tadi adalah biasanya yang terjadi untuk pertama kali, untuk percobaan, untuk kebiasaan. Bisa jadi 6 sampai 7 hari nanti suci. Lah, sucinya antara darah haid sampai munculnya darah haid yang akan datang itu adalah berapa masa sucinya? 15 hari. Jadi kalau ada perempuan petung dino haid terus mandek. Ya, petung dino mandek. Paham tak? 7 hari berhenti. Kalau kebiasaannya artinya misalkan kemarin saya 7 hari, lah tahu bulan ini juga 7 hari, ya sudah. Ketika sudah di hari ke-7 sampai berhenti darahnya, sudah langsung sampai mandi, langsung sampai sholat. Ternyata di hari ke-10 muncul mani. Oh, berarti polanya sekarang berubah. Paham tak? Polanya sekarang apa? Berubah. Jadi berarti yang masa kosong tadi itu yang tidak ada darah sebenarnya masih bisa disambungkan dengan dihukumi masih sebagai apa? Darah haid. Sebab haid yang paling banyak adalah sampai berapa? 15 hari. Lebih dari 15 hari maka darah tersebut namanya apa? Darah penyakit atau disebut darah istihadah. Kalau orang darah istihadah itu seperti orang yang kencing-kencingan terus itu. Anyang-anyang duduk. Itu artinya beser. Bagaimana cara penanganannya? Setiap mau sholat harus ganti, harus dia bersihkan. Dia cebok, kemudian dia ganti celana, atau kalau misalkan untuk orang yang istihadah ganti apa? Ganti pembalut. Itu berarti kalau saya ke kantor harus bawa 4 pembalut, bawa 5 pembalut tidak. Ngerti tak? Ya, itu kalau bagi orang istihadah. Jadi setiap mau sholat sendiri. Nggak, mau sholat berjamaah juga boleh, tapi langsung sholat. Habis dia kencing atau habis dia bersihkan,
terus dia ganti pembalutnya. Setelah dia ganti pembalutnya, langsung cepet-cepet wudhu, langsung ke area sholat. Nunggu sholat jamaah boleh, tidak apa-apa. Mau sholat tarawih boleh, tapi kalau misalkan sebelum sholat sik ngomong-ngomong disik, mangan-mangan disik, kudu diulang maneh. Bersihnya harus diulang lagi. Itu kalau apa? Perempuan istihad. Ya, seperti itu. Jadi itu namanya, kalau darah sudah lebih dari 15 hari disebut darah penyakit. Yang lebihnya di hari ke-16 dan seterusnya seperti itu. Jadi itu adalah mengenai sedikit tentang masalah apa? Babul haid ya. Saya bingung ini darahnya. Darah itu sebab ada 5 macamnya. Ada darah hitam, coklat, merah, kuning, keruh. Khusus kuning dan keruh ini, kalau sebelum masa haid dia keluar, sebelum kebiasaannya haid dia keluar, loh sudah kuning, maka tidak dihukumi haid. Paham tak sampai? Jadi misalkan saya biasanya haidnya di pertengahan bulan, ya berarti nanti bulan depan juga kapan? Di pertengahan bulan. Seperti kebiasaannya, gitu loh. Ya. Atau mungkin bisa bertambah. Ya lihat saja antara suci terakhir kapan? Oh suci terakhir saya di tanggal 20, maka nanti ketemu haidnya Anda kapan? Tanggal 6. Artinya apa? Minimal pisahnya antara masa suci yang satu, masa keluarnya darah haid yang satu dengan yang lain adalah berapa? 15 hari. Jelas ya? Seperti itu. Atau misalkan nanti keluarnya kodenya itu di masa-masa haid, maka itu juga dihukumi sebagai darah haid. Tapi kalau sudah selesai, biasanya setelah kebiasaannya haid masih ada kuning, masih ada keruh, maka itu tidak dihukumi haid ya. Nah ini karena juga bulan puasa, biasanya ibu-ibu lebih tahu tentang permasalahan ini tadi. Jelas ya? Seperti itu. Nah, kemudian nanti ada yang namanya kalau istihadah caranya seperti itu ya. Gimana caranya istihadah? Gimana caranya bersuci dari istihadah? Pokoknya darahnya keluar dari, kalau bukan darah haid, maka berarti dia itu darah apa? Istihadah. Ada orang umur 8 tahun keluar darah. Sebab yang dinamakan 9 tahun itu adalah menurut Hijriah. Sedangkan umur 8 tahun, kalau 8 tahun setengah atau 8 tahun lebih dari setengah, maka biasanya itu adalah sudah waktunya untuk apa? Haid. Tapi zaman sekarang ini kadang enggak. Anak itu sampai usia 10 tahun belum keluar. Ya, umur 11 tahun nanti baru keluar. Jadi sebelum itu tadi terjadi, harus kita kenalkan yang namanya apa? Antara haid atau istihadah. Nah kalau kita nanti masih kurang paham di dalam bab ini, bisa kita beli nanti, cari ya namanya buku pintar tentang haid, itu ada ya, buku pintar tentang apa? Haid. Yang penting adalah kalau istihadah artinya darah penyakit, itu bukan darah alami berarti ya, darah penyakit. Kalau darah penyakit itu seperti orang beset. Gimana caranya? Ya sudah, begitu mau sholat, masuk kamar mandi, dicebokin dulu, kemudian ganti pembalutnya. Setelah pakai pembalut, cepat-cepat wudhu. Setelah cepat-cepat wudhu, kalau bisa langsung sholat. Mau nunggu jamaah, apa nunggu berjamaah dulu. Ya, nah, itu kalau untuk setiap sholat fardu harus dia lakukan seperti itu. Tapi setelah fardu nanti dia mau sholat sunnah dan lain sebagainya, nggak perlu. Bisa langsung dia sholat sunnah. Jadi batalnya kapan? Setiap sholat fardu. Oh saya sudah jaga wudhu. Zuhur tadi saya sudah jaga wudhu. Kalau masuk waktu asar, oh masuk fardu baru, harus dirubah. Berarti Anda langsung batal. Jadi setiap fardu dia berarti apa? Batal. Ya seperti itu. Nah, kemudian setelah kita membahas tentang masalah haid adalah masalah apa? Nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar
pas habis melahirkan. Minimal dia itu adalah berapa? 40 hari. Setelah 40 hari suci biar sebentar, tak keluar lagi. Kemudian setelah itu keluar lagi, maka yang kedua adalah apa namanya? Istihad. Tidak dikatakan haid kecuali kalau seandainya sudah 60 hari lebih. Kalau sudah 60 hari keluar darah nifas, baru tidak sampai suci, nyambung darahnya, dinamakan istihadah. Kalau suci sebentar kemudian keluar darah lagi, maka darah yang kedua adalah darah haid. Kapan? Kalau sudah keluar darah berapa? 60 hari. Sebelumnya ya tidak, masih dikatakan adalah apa? Darah nifas. Ya, seperti itu ya. Baik. Jadi kita tidak terlalu banyak membahas tentang haid ini tadi. Ya, meskipun nanti terlalu banyak apa pertanyaan. Jadi pokoknya yang penting kiranya sudah kebiasaannya haidnya seperti apa, ya sudah itu. Seandainya misalkan 7 hari haid, tapi kali ini bulan depan bukan 7 hari, 10 hari, berarti kebiasaan Anda berubah. 10 hari. Setelah itu berhenti, ya sudah, tunggu saja. Begitu berhenti, Anda langsung apa? Langsung mandi besar, langsung sholat. Tapi sopo perlu hitungannya durung tepak sian. Pokoknya jogo-jogoan sampai piro? Sampai 15 dino. Tanggal 11 tanggal 11 suci, 12 suci, 13 suci, 14 suci, tanggal 15 metu maneh. Berarti apa? Kabeh dikalkulasikan 15 dino itu jadi apa? Haid, bukan istihadah. Di atas 15 hari keluar tanggal 16-nya, maka namanya apa? Istihadah. Cok salah, ngerti tak? Ya, seperti itu. Nah, ini kalau laki, ketika ada seorang ulama nulis babul haid sedikit, haid gini-gini. Loh, ya Syekh, kok nulis haidnya itu kok sedikit? Iya. Kita laki-laki kita gak haid dan perempuan gak tanya, berarti dia sudah memahami apa masalah haid. Ini satu cara. Jadi saya kasih pemahaman, minimal perempuan itu yang kena haid berapa? Umur berapa? Usia 9 tahun. Yang 9-nya itu yang dipakai adalah hijriyah. Lubib saya tidak tahu saya itu sudah 9 tahun secara hijriah atau tidak. Tonton tanggal lahirmu, tanggal sekian, masukkan di Google, hijriahnya berapa? Oh, kamu sudah lebih. Tapi kalau kamu secara umum sudah 9 tahun Masehi, berarti 9 tahun hijriah. Kenapa? Karena hitungan hijriah lebih singkat daripada hitungan Masehi. Ada orang secara Masehi masih misalkan 15 tahun, tapi secara hijriah dia sudah bisa jadi sudah 17 tahun. Secara hijri, ya seperti itu. Pokoknya ketika minimal 9 tahun keluar darah, bisa jadi itu adalah darah apa? Darah haid. Jangan sholat dulu, jangan puasa dulu dan lain sebagainya. Ya, entah nek seandainya 1 hari, maksudnya 1 hari berapa? 24 bisa nyambung. Duduk metu terus Bu, nek metu terus-terusan dulu mati lagi Mas. Artinya apa? Ya nanti saya berhenti. Artinya kan kita taruh jadi hitungannya itu 24 jam itu dari mana? Jam sekian, jam berapa tak buka, oh masih ada. Terus gantian pembalut lagi, dicek lagi, oh masih ada. Nah, ada juga yang terputus-putus. Pirang jam mandek. Oh, enggak wis tak ono, wis aja dhisik. Entah sampai berapa? 24 jam. Siapa tahu? Loh ini enggak, seharian ini enggak keluar, berarti suci belum. Tungguin besok, tungguin sampai siapa tahu keluar. Ini baru yang pertama. Kalau yang sudah kebiasaan, biasanya 7 hari, ya ikut 7 hari. Artinya ketika hari ke-8 itu tadi dia sudah suci, langsung mandi. Tapi agak takut, khawatir juga. Siapa tahu di hari ke-10 muncul mani. Lah kalau gitu gimana? Maka ditarik
Sing 8 songo dianggap juga masa apa? Sampai masanya berapa? 15 ha? Dukur 15 metu maneh jenenge apa? Istihadah. Kalau orang istihadah wajib sholat, wajib puasa. Karena darahnya bukan darah alami, ya alami sih darah, tapi artinya bukan yang normal, tapi karena penyakit. Paham ya? Seperti itu. Biasanya itu kalau orang habis KB itu berpengaruh. Macam-macam ya. Atau habis nyuntik apa, dia itu bisa juga terpengaruh. Hormonnya berubah ya. Nah kalau ketika orang istihadah seperti itu, tata cara seperti jalannya orang beset, wong lanang beset, ya apa? Ya wis. Ya sampean pakai pampers gitu ya. Apalagi kalau orangnya gemuk mau nyari pampers dewasa apa repot. Ya ada lah, mesti ada alatnya, itu mesti ada. Ya wis pokoknya biasa aja, asal nggak terlalu ndrodos terus ya gitu. Gimana caranya? Jadi pokoknya setiap sholat dia ganti dan seterusnya seperti itu. Ya. Nah, jelas ini ya. Nah, habis bersuci, ngomong-ngomong, jandon-jandon sehingga misalkan sih bercanda dan lain sebagainya, langsung batal. Cara wudhunya gimana? Bukan nawaitul wudhu li raf'il hadatsil asghar, tidak, tapi cara wudhunya adalah apa? Nawaitul wudhu istibahat sholat. Aku wudhu supaya dikasih izin untuk sholat. Ini namanya bersuci darurat. Wudhunya secara apa? Darurat. Jelas ini ya. Jadi kalau wudhunya gimana? Saya niat wudhu, langsung bahasa Jawa baik. Aku niat wudhu supaya dikasih permisi sholat. Di situ aja. Jelas ya? Nanti Anda sholat, habis sholat, terserah. Ketika datang waktu fardu lagi, otomatis orang yang gini untuk sholat jamak takdim sulit. Ya apa? Begitu apa mlebu mana kudu nang jeding mana, lha suwe. Apa satu Nawaitul wudu'a bukan li raf'il hadathi, tapi namanya istibahah fardis sholat. Istibahah fardis sholat. Jelas tak? Atau nawaitu toharo istibahah fardis sholat. Saya tuliskan aja ya. Nawaitu, jangan nawaitu semua horden Pak. Nawaitu wudu ya. Nawaitu wudu'a istibahah ya. Istibahah fardis sholat. Ini namanya apa? Untuk sementara bersuci secara sementara. Bagi perempuan yang istihadah, ini niatnya ya. Istihadah itu maksud artinya dia itu sebenarnya sudah suci, cuman keluar darahnya itu adalah darah penyakit. Jelas ya? Seperti itu. Sing dibasuh apa aja tuh? Seluruhnya kayak wudhu biasa. Ya kayak wudhu biasa. Masuk laut. Enggak. Ya. Jadi itu berlaku untuk wanita yang istihadah atau laki-laki yang beser tadi? Ya, untuk laki-laki beser sama wanita istihadah. Ya. Kalau misal kita udah selesai dibalikan wudhu yang menstruasi lagi, nah terus kan kita sudah bersuci, terus sudah sholat dan puasa. Lalu di tanggal 10 itu keluar lagi, apakah perlu mengganti puasa di hari ke-8? Kabeh poso sing kena head kudu diganti. Ngerti tak? Ya. Sebentar, saya belum selesai. Lah, head itu paling banyaknya berapa? Paling akeh berapa? 15 hari. Umumnya berapa? 6 sampai 7 hari. Lah, kalau di luar dari 15 hari, maka yang hari ke-16 kalau keluar darah namanya istihadah. Istihadah sampai wajib sholat, wajib puasa dan lain sebagainya. Lah, cara ngitung darah haid itu macam-macam. Ada namanya hitungan tarikan, tarik mang, atau namanya hitungan cuplikan. Sing paling gampang hitungan cuplikan. Nek mengetok darah berarti haid, gak ketok darah sampai suci. Jadi boleh dipilih 1 atau 2. Tapi kebanyakan ahli fikih pilih yang narik. Paham tak?
nek cuplikan itu ya mungkin apa ya? Hah? Iya, betul. Aduh. Kalau tarikan, kalau bagi yang nggak terbiasa agak sulit. Tapi kalau bagi perempuan yang sudah lupa, yang sudah terbiasa enak. Lah nek wong wedok sing lali-lali ya. Telung dino metu darah, sudah kental hitam, berarti darah apa? Head. Kok darah kotor ya head. Jenenge apa darah apa? Darah head. Mari telung dino, hari keempat, kelima, keenam tidak kelihatan. Ya Pak, ya bersuci saja, mandi saja, puasa saja, sholat saja dan sebagainya seperti itu. Hari ke berapa? 10. Hari ke-10 tak hari ke berapa? Pokoknya sak durung 15 dino metu maneh. Iki kon sing kena iki mau, sing kosong iku mau dianggap dihukumi juga apa? Lu berarti lah utang kosong pun nambah, berarti utang sholat pun sholat kan tidak perlu digoda, yang perlu digoda cuma lu kosong lah nambah kamu. Nah, tapi ada cara namanya cuplikan atau lukotoh. Kalau kayak cara lukotoh ini gampang. Ketika lihat darah head tidak kelihatan darah berarti tidak. Paham kan sampai? Ya. Nah, jadi memang hormon ini juga berpengaruh, makanan juga berpengaruh. Jelas ya? Seperti itu. Lah kalau nifas itu jelas sistem. Aku waktu kami berangkat nang ini wis ape wae. Iki pokoknya gak tak bahas dawa-dawa kok ngelut sampai. Paham enggak? Nah, saya cuma bisa nyarankan buat panjenengan silakan dicek di YouTube. Iki dicek di YouTube, judulnya bab head, tapi dia itu yang ngaji namanya Ningsela Zamzami Lirboyo. Bapak nek ono wong soto ayu titik apa iki? Loh enggak, itu dia ada 6 episode, tapi dia terangkannya dengan cara yang lebih bagus ya, paham ya? Caranya lebih enak, bisa nanti kirim pertanyaan dan lain sebagainya. Tapi di YouTube itu ada, bisa lihat ya. Dan itu dia sumbernya lebih terpercaya. Kenapa? Karena dewe indalani karena dia kan sudah istilahnya head juga sudah istihadah juga mungkin sudah pernah, nifas juga sudah pernah karena dia sudah punya apa? Sudah punya anak ya. Seperti itu. Baik ya. Jadi itu ya sekilas tentang head dan nifas. Pokoknya nifas itu bila petang bulu di 40 hari. Kalau misalkan setelah 40 hari berhenti 1 hari, 2 hari, setelah itu keluar darah lagi, tetap dihukum ini nifas. Jelas. Tapi kalau sudah 60 hari, ini yang paling maksimal. Kemudian berhenti meskipun sebentar, 5 jam berhenti. Mari kita keluar, maka darah yang kedua adalah apa darah? Nanti. Nah, sekarang setelah kita membahas tentang head dan nifas, kita masuk bab sholat. Apa sih kurang jelas tadi? Silakan. Apakah termasuk mazhab Syafi'i yang pertama larangan memotong rambut dan memotong kuku, yang kedua perintah Memotong rambut yang mana ini? rambut atas, Nah, kedua mengumpulkan rambut rontok selama haid. Apakah itu termasuk mazhab Syafi'i? nah, gini ya, di dalam termasuk mazhab Syafi'i. Larangan memotong, bukan larangan memotong rambut, kecuali kalau rambutnya itu, jadi sebenarnya larangan bukan haram, makruh saja. Kecuali kalau rambutnya itu mengganggu. Orang misalkan ketika kena head, dia tidak sempat merawat rambutnya, tidak minyak, dan gatal semuanya, terpaksa harus dipotong. Itu tidak jadi masalah. Atau potong kuku. Kalau misalkan sampai mempengaruhi, kalau dia tidak dia potong nanti akan tambah repot. Ya,
Maka kalau dia mudarat, kalau seandainya dia tidak dia potong, maka harus dipotong. Nah, itu disebutkan di antara hikmahnya, ya. Kalau istilahnya kalau tidak nunggu waktu suci, maka nanti akan apa gitu. Itu ada di dalam kitab fikih. Disebutkan di dalam kitab fikih, tapi itu cuma secara apa makna? Maknawi. Seandainya mau dipotong, tidak apa-apa, karena hukumnya adalah apa mak? Nanti di akhirat disuruh mandiri sampai gelem dan mandiri. Jadi tidak orang aneh. Jadi karena itu rambut yang sudah dipotong sama kuku yang sudah dipotong, sunnahnya adalah apa? Ditanam. Rambut sudah dipotong sama kuku yang sudah dipotong, pendemen. Sunnah untuk dipendem. Sampai bukan haid, sampai bukan junub, bukan apa, tetap sunnah untuk dipendem. Tiga kelapa-kelapangan ya. Enggak potong di barbershop. Yoda ini di barbershop, warna aja nek amane kondomu misalkan biasa ngutang di kuno. Bukan bisa dipeseni lah ya. Bisa dipeseni. Yo tolong iki sing spekku iki tolong anu apa pendemen atau ndak yo kayak ono tambah 5.000 tuh. Bentar apa-apa. Ya kan? Atau misalkan sampai punya, kalau tidak dipendam ya nggak apa-apa, gitu loh. Tidak dipendam nggak apa-apa. Nah kalau bisa ke barbershop, usahakan untuk wanita, pergi ke wanita sendiri. Enggak, saya perginya ke tempat barbershopnya bencong. Bodoh wae. Saya seumur gak tahu ketok bencong di daerah Ampel kecuali begitu ada barbershop. Ono sing bencong itu apa? Dodolan barber, sing apa? Kerja barbershop, salon. Jadi kalau ya ini saya potong ya, permisi. Tapi tetap makhluknya Yang rambut rontok tadi itu. Rambut rontok Selama haid apakah ada anjuran untuk dipendam tetap? Hah? Dikumpulkan dulu. Kita dikumpulkan terus waktu Oh, tidak perlu, tidak perlu. Oh, Tidak diharuskan, tidak diharuskan. Ya, tidak diharuskan. Wajibnya tidak, cuman memang beberapa kiai sering nyampaikan seperti itu, ya di pengajian, supaya nanti di akhirat itu tidak dikongkon ngajusi mana, ya seperti itu. Adalah itu ilatnya di mana? Di dalam kitab fikih. Tapi itu cuma hanya sebuah riwayat saja. Ya. Sekarang adalah mengenai tentang bab apa? Sholat. Sholat ini ya. Sholat. Apa artinya sholat? Sholat itu adalah artinya doa. Artinya doa secara bahasa. Tapi secara syariat, kalau menurut ulama fikih, sholat itu adalah merupakan ucapan dan perbuatan. Ucapan dan perbuatan yang dibuka dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Kebanyakannya pakai mengucap, pakai perbuatan. Artinya pada beberapa kondisi tertentu tidak perlu. Kadang misalkan ada sholat cuma ucapan saja, tidak pakai perbuatan. Contohnya apa? Sholat jenazah. Hati rokok sholat jenazah. Atau misalkan sholatnya orang yang lagi sakit, tidak bisa gerak apa-apa. Ya, dia cuma apa? Sholat dengan isyarat mata. Itu cuma ucapan saja. Kadang sholatnya itu ada sholat pakai perbuatan, tidak pakai ucapan. Contohnya apa? Sholatnya orang apa? Bisu, lamun saat bahasa isyarat. Allahu Akbar. Nah iso. Paham ya? Kadang nggak pakai ucapan, nggak pakai perbuatan. Contohnya apa? Orang bisu sakit. Wis bisu dia kena. Ya, Mas, ini syariat ini bisa ngakomodir semua model kalangan, Mas.
atau sholatnya orang diikat deh, tak bisa apa-apa, diikat. Ya apa sholatnya? Ya sebisanya, dalam hati. Ya nek iso ngomong. Kecuali kalau dibung sumpel sih paham ya? Karena itu permasalahan itu dinamakan sholatul marbut, sholat orang yang terikat. Itu disebutkan. Sholat ini adalah adalah hal yang paling penting. Nah, sekarang waktu-waktunya sholat. Waktunya sholat zuhur. Kapan waktunya sholat zuhur itu? Sita. Memang nggak ada lu nggak rame. Sampai tak jelek lu ini. Boleh nih Pak, boleh. Kafe yo ada. Ini kayak misalkan apa itu kan ada kalau teko waktunya tekondi. Kerumunan gak ada. Kalau di tempat yang tidak, saya tukang adzan, dulu kan tidak ada jam. Zuhur, kapan zuhur itu? Zuhur itu adalah saat tergelincirnya matahari. Jadi gini, matahari itu dari timur ke barat. Begitu di pertengahan itu biasanya di tempat-tempat zaman dulu itu ada kayak tongkat besar gini. Ya. Ketika matahari itu naik ke atas, pertengahan hari, pertengahan istilahnya siang, misalkan dari timur sini, namanya ya. Nah, begitu sampai di tengah, itu nama itu sudah tidak kelihatan bayangan, kan? Begitu dia pindah, baru muncul bayangan. Artinya begitu nampak bayangan paling sedikit, itu namanya sudah masuk waktu zuhur. Setelah tergelincirnya matahari dan menimbulkan bayangan, itu masuk waktu zuhur. Paham ya? Ono bayangan dikit, baru nanti ada orang dulu ini. Paham? Setelah matahari mulai sudah mau mendekati ke barat, kalau seandainya sama sejajar bayangan dengan ukuran tongkatnya ini tadi sejajar, namanya waktu asar. Yang ini namanya kalau sejajar namanya apa? Asar. Jelas. Yang ketiga, maghrib. Kapan maghrib? Merah itu barat. Ketika matahari terbenam, itu namanya apa? Maghrib. Kita orang kadang menentukan maghrib, kadang, misalkan di daerah Ampel, lu masjid sadar, masjid itu sadar, atau Langgar itu sadar. Rumah saya, tak pukul sih, ngenteni lah adanya Ampel. Bedo, kadang adanya agak lebih lambat sedikit, tapi tidak apa-apa, itu kita bisa lebih hati-hati. Pokoknya kalau ketika matahari sudah terbenam, namanya apa, Mas? Jadi buletan matahari itu yang koyok kuningin dong, ikut mau tenggelam jadi Mas. Yang keempat, ketika mega merah sudah hilang, masuk waktu apa? Isya. Begitu mega merah itu sudah hilang, artinya sudah hitam banget, berarti sudah masuk namanya waktu isya. Subuh, kapan subuhnya itu? Ketika terbitnya fajar. Jadi fajar itu kalau sudah mulai agak kelihatan, ya, sudah nampak fajar, baru itu namanya apa? Jadi kadang fajar itu ada dua, ada fajar beneran, ada fajar bohongan. Jadi dia itu ada kayak pijaran di tengah malam itu kayak pijaran. Orang tidak lulus fajar padahal belum fajar. Itu adalah kerjaan syaitan. Ya, itu disebutkan sama hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika sudah mulai fajar, berarti sudah masuk waktu apa? Subuh. Masuk waktu apa? Subuh. Lah, subuh ya. Sudah. Ini sedikit tentang apa masalah Pak? Waktu. Jelas ya. Jadi kalau sampean, yang penting kalau misalkan paling enak misalkan
niteni dhuwur, mari isuk sret. Dulu kena bayangan, bayangannya di sebelah sini misalnya. Belum. Kalau bayangannya sudah pindah sebelah sini, siang, ketika siang ada bayangan kecil, itu berarti sudah masuk waktu apa tuh? Sejajar masuk waktu asar. Mataharinya tenggelam sudah masuk waktu maghrib. Masih ada mega merah. Berarti sih waktu maghrib. Begitu mega merahnya itu tadi sudah hilang, masuk waktu isya. Ketika terbit fajar namanya waktu subuh. Jadi makanya, sholat subuh itu sampai kapan sih? Sholat subuh itu asal belum matahari terbit masih boleh sholat subuh. Loh, ini terang kabeh. Ya, sampai cocokkan dengan jam. Belum waktu isyraq kan? Belum masuk waktu belum masuk waktu. Oh iya, berarti masih subuhnya masih ada. Jelas tak sampai? Nggih. Lah, sholat itu kalau dari segi pahala ada 7 waktu dari segi pahala. Ada namanya waktu fadilah. Waktu fadilah itu kapan? Awal waktu. Ada nanti namanya waktu ikhtiar. Ya, ada namanya waktu ikhtiar. Itu waktu ketika diperbolehkannya waktu ikhtiar itu artinya kita masih bisa milih untuk menjalankan sholat. Ada namanya nomor 3, ada namanya waktu jawaz. Waktu jawaz itu apa? Diperbolehkannya sholat. Artinya kalau waktu fadilah ini awal-awal waktu. Ya. Jadi ketika awal adzan masuk, 3 waktu ini masuknya bersamaan, keluarnya berbeda. Ada nanti sing wis apik entek-enteke waktune, itu namanya waktu apa? Waktu karoha. Artinya kurang disukai. Terakhir ada namanya waktu tahrim. Apa waktu tahrim itu? Artinya waktunya sangat mepet. Kalau kamu jalankan sholat ini, misalkan zuhur, belum selesai salam sudah masuk waktu asar. Itu namanya waktu tahrim. Apa waktu tahrim itu? Diharamkan. Artinya sangat mepet kamu melakukan waktu sholat. Makanya sholat sembahyang itu ojo ditunda terus. Oke, paham tak sampai? Yes. Itu tadi mengenai apa waktu sholat. Baik. Setelah waktu sholat, ini sekarang nih yang penting nih. Orang yang sholat sampai keluar waktu, sembahyang zuhur mepet apa nanggone asar. Allahu Akbar. Gimana sholatnya? Sholatnya jangan pakai sunnahnya, langsung dipercepat. Gimana sholat yang nggak pakai sunnah? Wes nggak usah pakai doa iftitah. Begitu masuk Allahu Akbar, langsung baca apa? Fatihah. Mari Fatihah langsung rukuk sebentar. Pokoknya rukuknya sebentar. Blok nggak pakai Subhana Rabbil Azim atau Subhan, nggak pakai dibaca. Sebentar, pokoknya tumakninah sebentar. Tak langsung tidak langsung sujud sebentar, duduk sebentar. Harus diusahakan sebelum tiba waktu adzan dia sudah salam. Tahiyatnya baca apa? Sampai baca sholawat tok. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apa? Sangat Loh Beb, iki kali salam itu langsung adzan ya apa? Sah nggak sholatnya? Sholatnya tetap sah, tapi awakmu dilihat dulu posisinya. Nek nyibuk, kalau sibuknya itu gara-gara dolen-dolen atau gara-gara meeting dan lain sebagainya, apa namanya? Sampai kena dosa. Tapi kalau sampai lupa, ya ketiduran dan lain sebagainya, nah itu tidak jadi masalah. Makanya dikatakan udhurnya sholat ada berapa? Ada 2. Yang satu adalah, yang pertama adalah apa? Lupa. Udhurnya sholat ada berapa? 2. Yang pertama adalah lupa.
Tapi masing-masing ada konsekuensinya, bos. Satu, lupa. Dua, apa? Tidur. Guys. 11 kejuran. Ya tidur Sampai Isya. Kalau lupa, dilihat. Kalau lupanya karena sibuk masak, ketemu tamu, baca kitab, ya, jantung sing enggak ya. Tamu ada urusan penting misalkan, atau itu sampai keluar waktu sholat, maka dia tidak terkena haram. Boleh digodok kapan saja. Boleh digodok kapan saja. Mau digodok langsung, mau digodok besok, terserah. Tidak perlu sholat hormat waktu. Lali sembahyang hormat waktu. Saya sarankan kopinya diperkeras, Mas. Masuk. Tak puasa. Sudah. Tapi nek kon lali gara-gara jagongan main game. Lu wis mlebu waktu asar aku terus ben zuhur. Langsung saat itu harus sholat zuhur dulu. Kenapa? Karena lalinya digawe dolenan. Ya, kalau lupanya gara-gara masak, lupanya gara-gara ketemu orang urusan penting, atau gara-gara baca buku, ya, maka itu boleh sholatnya kapan sah? Artinya digodoknya kapan? Digodoknya dia satu, dia tidak berdosa, dan dia digodoknya adalah tidak secara langsung. Jelas? Jelas ya, seperti itu. Yang kedua, tidur. Kalau tidurnya itu sebelum waktu sholat, jam 3 turu, 14 sampai jam itu, jam dulu saat turun subuh. Gara-gara apa? Bangun malam tidak nonton sepak bola misalkan. Pas ngono grup sing diunggulno kalah mana? MU bisa. Liverpool jonor. Ngono sih. apa bodoh nggak sholat bisa. Kalau bodoh jadi bodoh. Kalau taruhan bisa. Ada dulu saya punya teman dia itu dari Inggris belajar di Hadramut sana diam. Ketika dia ditanya siapa namanya, dia itu namanya Dawud, nama Islamnya Dawud Pensen apa siapa? Dari mana? Ini kan dia dibawa, dia belajar di Hadramut terus dijak keluar untuk dakwah. Ketok wong bule, sing kan terus dibilang ini dari Manchester. Lah, hadirin yang di masjid itu nggak tanya tentang ilmu, sih ditakut apa? Bal-balan. Sampai orang sini coba bahasa Inggris. Do you know Beckham? Jadi Beckham Salibi. Kemana? Nek turune itu sak dorong waktu ini masuk sholat, artinya sebelum subuh bisa. Ketika 14 boleh digodok kapan saja, nggak harus secara langsung. Tapi kalau seandainya sudah masuk waktu sholat, sudah masuk, sudah adzan masuk, terus dia tidur. Yang pertama harus yakin, harus ada yang banguni. Harus yakin ada yang bangun. Misalkan sudah masuk waktu isya sama kecapean, wes saya nggak tidur, sebentar nanti saya. Atau misalkan yakin nanti dia bisa bangun, nggak apa-apa. Tapi nggak biasa, koyok mau mati turun. Seperti itu tidak boleh kecuali dia setelah dia sholat. Tak kuat, tak bisa, sudah nanti takut jatuh, ya sudah tidur, tapi harus bilang supaya ada yang bisa bangun. Jelas ya? Tapi kalau misalkan sampai 14, setelah masuk waktu terus dia 14 dan dia tidak ada yang, dia tidak titip pesan sama siapa, maka begitu dia sadar langsung wajib nggodok sholat.
harus dengan secara segera. Jelas ya? Ini tadi kalau orang yang kelupaan sholat. Termasuk misalkan juga kemudian yang selanjutnya adalah sampai kejebak macet. Gimana sholatnya? Kejebak macet, bu tinggal memotor, memandek, wudhu disik, sembahyang disik, hilang motor. Ya, ya kan? Atau diangkut derek bisa jadi ya, sampai di Paidumuk dan lain sebagainya. Sholat langsung sholatnya apa berman? Kapan orang diwajibkan sholat? Yang pertama adalah Islam, syarat wajibnya sholat. Yang pertama adalah Islam. Kalau orang kafir tidak wajib, orang murtad wajib kalau dia sudah balik ke dalam agama Islam. Yang kedua adalah sudah balik, itu baru kena kewajiban. Artinya kalau tidak melakukan dia kena dosa. Ya balik itu kan bisa kalau perempuan dengan haid, kalau laki dengan keluar mani ya dan lain sebagainya. Atau umurnya sudah berapa? 15 tahun. Kemudian dia adalah orang sehat akalnya, bukan orang gila. Wong gendeng gak wajib sholat. Kalau gendengi kumate teko-tekoan, ya nek waktune kumat gak wajib sholat. Ada. Itu disebut dalam fikih namanya mu'aqqad. Misalkan kena jin dan lain sebagainya. Jadi jinnya itu kalau misalkan maghrib teko, misalkan bukan jinnya, atau misalkan kumatnya datang. Nek maghrib lali atau pagi dia lupa sudah ketika dia sudah blank otaknya dan lain sebagainya, diingatkan sholat, ya sudah tidak kena kewajiban sholat. Termasuk orang koma nggak wajib sholat. Orang pingsan tidak wajib sholat. Ketika itu pingsan, terus jam, sak dinoan pingsan, 5 dino koma, wajib ganti sholat tidak wajib. Karena di saat itu dia tidak terkena kewajiban sholat. Jadi ketika tidak terkena kewajiban sholat, orang koma 1 tahun, 2 tahun wajib ganti sholatnya apa enggak? Pingsan 10 dino wajib ganti sholatnya apa enggak? Ya. Nah, kalau sampai tidak belajar, balik, itu saat tahun, kudu diganti sembayangnya. Jadi, ganti sholatnya. Oh mama nih. Loh iya. Kemudian suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas. Kalau kena haid dan nifas tidak wajib sholat. Istihadah wajib sholat. Kemudian nyampe berita tentang sholat kepadanya. Jadi kalau ada orang hanya masuk Islam kemudian ditinggal sama ustadznya, nggak tahu akan kewajiban sholat, pokoknya dia cuma ngerti asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, nggak ngerti sholat, nggak tahu caranya sholat, nggak pernah tahu akan kewajiban sholat dan lain sebagainya, maka dia selama tidak dengar kabar itu tidak wajib melakukan sholat. Sampai tinggal di daerah Afrika pedalaman, orang nggak ngerti sholat, nggak ngerti apa, atau tinggal tidak, kalau suku Badui dan lain sebagainya, kan mereka sudah kemasukan apa internet dan lain, ya. Tidak tahu tentang puasa, tidak tahu tentang misalkan di pedalaman Papua dan tidak ada yang mengunjungi. Tapi sekarang sudah ada
Yang keenam adalah orangnya itu sehat, indranya sehat. Jadi kalau ada orang terlahir buta, tuli, tak wajib apa-apa sudah. Ya informasi mau didapat dari mana? Budek, lahir budek, tak bisa melihat, buta. Gimana? Wis, tak wajib sholat, tak wajib puasa. Bisa ngomong, meskipun bisa ngomong. Ya ngomongnya gimana sih? Seperti itu. Nah ya, kalau cuma hanya orang itu buta saja, ya masih bisa dengan bahasa isyarat. Banyak orang yang buta bisa baca Quran, bisa dengan huruf braille. Banyak orang yang sukses meskipun dia buta. Nah, wajib bagi bapak dan ibu untuk mengajarkan anaknya sholat ketika usia berapa? 7 tahun. 10 tahun belum balik, dia masih tidak sholat, harus dipukul. Dipukulnya dengan apa? Bukan dengan kayu, bukan dengan apa-apa. Sampai ambilkan mentok adalah apa? Penebat. Tahu penebat? Ya bukan. Jangan digebraskan keras-keras, gebras pelan, gitu. Jadi tidak boleh kita mukul anak dengan penjalin, sabu. Bu, tak boleh bu ya. Kalau sampai jadi kita mukul anak itu dalam syariat, dalam fikih tidak boleh sampai melukai, tidak boleh sampai mengeluarkan darah atau mematahkan tulang, tidak boleh. Lagi bapak kadang sampai mukuli anaknya kayak bu, anak dianggap kayak maling, kayak bajingan. Loh ya saya pernah dapat itu gara-gara anaknya tidak sholat, namanya anak main, sampai tahu, diajar sampai utek. Ternyata setelah dicek bapak ibu utang akeh, pas tepat anaknya nakal, wasu sisa. Ya jangan, ya. Bagi wanita yang haid, ini masalah terakhir untuk diperhatikan. Sekedar masukan, KB masukan. Misalkan sampai haid, suci, asar, ya, sucinya kapan? Asar. Maka kewajiban Anda untuk mengganti sholat yang bisa dijamak. Asar bisa dijamak dengan apa? Dengan apa? Jadi yang sampai harus bayar apa? Sholatnya asar dan saya sucinya isya. Maka yang harus sampai ganti sholatnya adalah apa? Maghrib dan isya. Jelas? Oh saya sucinya subuh, ya subuh untuk sibuk ganti. Oh saya sucinya maghrib, ya maghrib tok. Ya, karena maghrib tidak bisa di. Nah, jelas ya? Atau misalkan sudah mau sholat isya, atau misalkan belum sholat asar. Oh enggak. Kalau maghrib juga sama dengan apa? Dengan isya. Kan isyanya juga. Kalau sucinya maghrib, berarti yang diganti apa? Maghrib itu. Lah, sebentar. Kalau datang haidnya itu adalah ketika waktu maghrib, maka sing mbok kudu bayani sebaiknya apa? Maghrib ambil isya. Nanti setelah suci, misalkan sudah masuk maghrib, buka iki. Es tahu kopi. Iki kopi apa sih bikin? Rangwe. Cakwe. Kok macam-macam. Yes. Sebelum mau begitu ke kamar mandi mau sholat maghrib, lu
Nanti kalau sudah suci sampai kita berapa sholatnya? 2. Maghrib dan isya. Bisa? Jelas? Sama juga ketika sampai sucinya pada waktu isya, berarti sholatnya utang berapa? 2. Sama juga kejadiannya kalau misalkan datang haidnya ketika waktu zuhur. Kapan? Berarti zuhur dan asar. Itu dikenakan seperti itu kalau PMS yang datangnya ketika waktu zuhur atau waktu maghrib adalah kalau sudah berlalu waktu kiranya sampai bisa melakukan sholat sampai tidak melakukan sholat. Begitu azan maghrib, wudhu sama sholat misalkan katakanlah berapa? 4 menit misalkan. Sudah azan maghrib lebih dari 4 menit baru datang PMS-nya. Misalkan ketika itu sampai masih makan atau sampai masih nunggu kamar mandi dan lain sebagainya sampai tidak langsung sholat maghrib. Maka di saat itu sampai terkena PR itu tadi. Mesti membayar maghrib dan isya. Tapi begitu azan jok PMS. Iki Allahu Akbar iki maka tidak wajib menjalankan maghrib, tidak wajib menjalankan isya. Kenapa? Karena keluarnya pas azan. Ya, jelas seperti itu ya foto. Nah, oke, my friend. Alright. Sudah. Terakhir 5 waktu. Jadi itu syarat wajibnya sholat sudah ya. Oh, di hutan dah. Itu baru hujan Biasa. Nah, sekarang saya tutup sampai sini. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya, silakan dulu. Mohon maaf mau tanya, kalau misalkan sholat jemaah, nah pada saat tahiyat akhir, nah itu telunjukkan diangkat, Ya, tidak diangkat tidak apa-apa. telunjuknya. Nah kalau misalkan kita sudah selesai baca baca sholat tahiyatnya itu tahiyat akhirnya sudah selesai, tapi imamnya itu belum salam, apakah boleh ditutup atau nunggu imamnya salam? Afdolnya masih nunggu imamnya sampai salam. Assalamualaikum warahmatullahi ini baru ditutup. Afdolnya begitu. Tidak apa-apa. Tidak pakai telunjuk, tidak apa-apa. Sampai tidak mau pakai telunjuk, wis aku ngene, genggam-genggaman. Sah apa tidak sholatnya? Loh, kok sampai tidak telunjuk secara batin? Misalkan cara telunjuk itu ya, mohon maaf. Telunjuk itu kadang ada yang begini, ada yang begini, Ada yang gini-gini. yang gini ini tidak diriwayatkan. Meskipun itu ada, tapi gerakannya itu kayak orang kalau jari begini, kalau tenang ya kayak gerak gini loh, bukan nanti di awal gini. Nanti, kalau orang kita begini tidak masalah, asal jangan niatnya untuk main. Ada orang itu niatnya bercanda, kayak anak adik sembahyang, anak di sebelah kono, terus gini-gini kan. Jadi rupang sanggung malaikat gak ngamuk, yang ngamuk batal John. Ngerti tak? Ya. Ada waktu-waktu diharamkan sholat, artinya sholat sunnah. Yang pertama habis subuh, habis sholat subuh sampai diharamkan sholat sunnah. Yang kedua habis asar, habis sholat asar. Ya. Sholat kodok apa? Sholat kodok boleh, sholat ba'diyatul wudhu boleh, sholat tahiyatul masjid boleh. Setelah fardunya
meskipun sampai sudah sholat fardu di rumah, masuk masjid sampai sholat tahiyatul masjid sebelum maghrib boleh, tidak apa-apa. Lu itu malah asal jadi tidak boleh, iya, tapi karena sebabnya terdahulu, artinya apa? Sampai masuk masjid ini gara-gara apa? Oleh mari mlebu masjid. Tapi kalau misalkan sholatnya itu adalah istikharah, ya, sholatnya itu kan berarti kan terakhir, ya kan, meminta solusinya terakhir. Maka di waktu itu tidak boleh. Atau misalkan sholat sunnah biasa, bukan sholat tahiyatul masjid, bukan sholat apa. Wis pokoknya aku sembahyang wae. Ya sudah, maka saat setelah sholat fardu ini tidak boleh. Yang ketiga adalah pada waktu zawal. Waktu zawal itu waktunya cuma sedetik. Waktunya cuma sedetik. Jadi kan matahari itu jalan terus tek 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 tek, di sedetik itu sampai cuma cukup takbir toh Allahu Akbar. Iku takbirmu itu adalah satu-satunya takbir yang mengandung dosa, kecuali sampai melakukan itu kapan? Pada waktu hari Jumat atau sampai melakukannya di tanah Mekah di Masjidil Haram. Oh, tidak boleh sholat zawal. Ya ini tadi namanya sholat zawal yang tidak boleh. Tapi bentuk apa? Bentuk sholat sunnah yang hanya cukup untuk takbir. Kapan? Yaitu cuma waktu pengharamannya cuma 1 detik saja. Kan itu tak terus, kan gitu ya. Masih di jam berapa? Pokoknya waktu zawal saat durung zuhur bos. Beda bro, zuhurnya jam piro? Zuhurnya misalkan jam 11.35. Ya pokoknya di detik terakhir sebelum zuhur itu namanya zawal. Karena itu kan berjalan. Nah itu tidak boleh kita sholat sunnah biasa, tidak boleh. Tapi kalau sholat sunnah qobliyah boleh, atau sholat tahiyatul masjid boleh, atau sholat ba'diyatul wudu boleh. Yang nggak boleh sholat istikharah atau sholat sunnah biasa. Waktu yang jelas adalah apa? Habis subuh sama habis maghrib, habis asar. Pokoknya mari sembahyang asar tidak boleh. Habis sholat subuh tidak boleh. Sholat jenazah boleh. Sholat jenazah boleh. Kenapa? Karena tidaklah sampai melakukan sholat jenazah kecuali setelah ada orang mati. Kalau mau mati kok sembahyang jenazah sudah tahu. Latihan. Hah? Ya toh? Tahu sih. Ada yang sampai tanyakan nih silakan. Saya pernah baca di daerah-daerah tertentu seperti di Kutub. Jadi waktu sholatnya itu kan pendek sekali ya, hampir tidak ada sinar matahari sama sekali. Waktu puasanya pun juga sangat lama. Dan itu apakah nggak ada istiqomah ulama yang beriringan? Ada. Jadi kalau di daerah yang tidak stabil waktunya, tapi kalau saya untuk puasa saya tidak stabil itu. Kayak di daerah Rusia, daerah mana itu katanya? Bisa 22 jam. Oh, 22 jam apa sih 1 jam toh? Enggak waktu puasanya. Loh enggak sih. Kalau waktu puasa, lah ya. Kalau waktu puasa pilihlah yang daerahnya lebih normal. Artinya kita pakai waktu yang daerahnya lebih normal. Negara terdekat yang waktunya lebih normal dari situ mana? Ya. Tapi kalau seperti di Belanda itu sih agak normal. Maghribnya jam berapa? 9:30, ya normal, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan cuma ada 4 jam, malamnya cuma 4 jam, itu sampai sudah. Kalau seperti itu lebih dari 20 jam, ya maka kita pakai daerah yang agak lebih normal. Yang kiranya misalkan minimal maghribnya jam berapa? Jam 9:30, ya itu nanti ada. Atau kalau tidak, ngikut waktunya Mekah dan Madinah. Jadi ada 2 pilihan. Lah kalau kuat ngikut waktu yang asli ya monggo. Lah wong saiki intermittent fasting wae kuat kok. Ada orang intermittent fasting. Ada yang puasa kering seperti kita namanya puasa kering. Ada yang puasa basah sih, boleh minum, boleh apa ya. Itu rancangan orang bukan Islam, kan gitu ya.
Kalau untuk waktu seperti ini gampang saja. Carilah waktu yang paling dekat. Misalkan, oh ini di daerah Alaska nggak stabil. Carilah yang agak stabil. Di mana? Harus pindah. Oh bukan pindah. Di waktunya aja. Dicontoh waktunya saja. Lo berarti lah belum malam, ya nggak apa-apa. Itu untuk apa? Itu untuk puasa, untuk puasanya. Lah kalau sholatnya, ya ikut waktu yang setempat, bos. Ya itu gimana, Bro? Katanya waktu maghrib itu bisa hanya 10 menit, waktu Nggak masalah, nggak masalah. Waktu maghrib hanya bisa 10 menit, isaknya kemudian berapa? Setelah itu langsung waktu subuh. Sudah, ya itu waktu seperti itu kita pakai apa? Kita pakai waktu yang istilahnya yang normal saja. Nanti itu akan kita bahas. Bisa ya, cukup ya. Ada lagi? Nanti akan dijelaskan tentang tata cara sholat yang Oh iya, saya nanti ada babnya. pasti ada. Oke, siap. Ada. Nanti ketika hari Senin insya Allah atau juga ketemu sampean. Ya, cap. Sholat sama nanti pokoknya sholat ini yang paling penting itu adalah tata cara sholat, hal-hal yang membatalkan sholat, sholat berjamaah, kemudian bab sholat perjalanan kan biru travel ya. Jadi berarti bab sholat perjalanan sama tentang sholat Jumat. Mari sholat Jumat tentang jenazah. Zakat sekilas, puasa sekilas. Satu tim. Ya. Aku dengar tuh ada di terus satu lagi itu saya kurang diskusi. Kutsi. Kalau hadis doif jadi gini ya. Ini karena ketelitian umat Islam tidak mau terima begitu saja berita dari Nabi kecuali sudah sangat dipastikan para perawi yang membawa berita ini adalah orang terpercaya. Jadi dhaif itu dikarenakan salah satu perawinya itu adalah mungkin karena kurang kuat hafalannya, jadi hadisnya itu paham nggak sampai? Atau mungkin itu nanti ada namanya di dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Jarh wa Ta'dil itu kalau kita bahasanya seperti investigasi. Setiap perawi hadis itu diketahui anaknya siapa, negaranya di mana, kebiasaannya apa, belajarnya sama siapa, guru atasnya siapa, atasnya lagi siapa. Paham gak nih? Perjalanannya ya apa, sejarah kehidupannya ya apa, pembohong atau tidak, paham gak? Jadi kadang itu nanti ada ditulis ini pembohong, ini pendusta, ini amalan, ini hafalannya kurang cerdas. Nah, itu nanti bisa turun hadisnya. Jadi misalkan dari Nabi ke sahabat ini ke perawi ini sampai di mata rantai yang ke-20 masih kuat semuanya. Oh, itu masih sahih. Tapi begitu mudun nanggone ningsor sebelum yang di Bukhari atau sebelum yang di Muslim itu ternyata ada cacat, turun langsung derajat hadis. Nah ya. Hadis dhaif boleh kita amalkan masih. Hadis hasan diamalkan. Hadis sahih jelas boleh diamalkan. Nah, kita ini Islam itu wis mateng, Pak. Wis mateng, enggak perlu sampai takut iki dhaif itu. Iku konku yang kayak gitu itu kadang ini kalau ini dhaif. Jadi ustaz-ustaz zaman sekarang ini kadang terlalu banyak ngawurnya. Ya. Kenapa terlalu banyak ngawurnya? Lawung sudah mateng kok si apik misalkan ini produknya motor wis mobil sudah jadi sampai ke modif motor wis jadi kok gak ngerti mbok cuplok iki apik tak modif teko awal lho edan. Ya edan. Itu. Nah, jadi fikih itu sudah matang, sudah jadi. Ada yang namanya haditsul qudsi. Hadits qudsi itu adalah firman selain Al-Qur'an. Itu namanya haditsul qudsi. Hadits qudsi saja masih banyak sebagian yang
mengaku dirinya ulama mengingkari. Ngaku saja sebagai ulama, padahal bukan ulama. Cuma dia gara-gara tampil di TikTok, kepingin oleh follower. Oke, yuk semua. Ya, TikTok ini kadang juga bisa jadi baik, bisa juga jadi bencana. Ada lagi? Al-Fatihah. Syukur.